jihad era baru, jihad ekonomi. Kenapa? Karena Tuhannya mereka itu adalah uang. Agama mereka adalah marginal. Ada margin, baru kenal. Marginal, ada margin baru kenal. Baru kenal. Iya, jadi kita mengganggu Tuhannya, ya berarti mengganggu kekuatan mereka. Tanpa sadar, Mas Fajrul, kita hari ini kirim hadiah 1 miliar, 10 miliar. Tapi sejatinya kita ngirim hadiah untuk Amerika itu jauh lebih banyak. Lewat produk yang kita konsumsi nih. Tanpa disadari. Tanpa sadar. Gaza, hari ini kita saksikan anak-anak di sana nggak sekolah, Mas Fajrul. 2 tahun mereka syahid, 2 tahun juga yang masih insya Allah masih hidup, mereka tuh nggak sekolah. Tapi apa yang paling membuat hati kita nyes? Mereka nggak sekolah, Mas Fajrul, tapi mereka sejatinya menyekolahkan kita hari ini. Kita banyak belajar dari mereka. Dan Gaza adalah pembelajaran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Mu'alaf Quran Center Indonesia, Indonesia Quran Center, dan VRT TV. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini hari ini tampilan santri ya, karena memang sedang memperingati Hari Santri. Resolusi jihad. Bagaimana jihad ini untuk saat ini mungkin kita belum bisa bikiltal ya dengan perang, karena ya dengan kondisi saat ini belum bisa nih, tapi masih ada perjuangan jihad yang bisa kita perjuangkan. Salah satunya adalah boikot produk-produk penjajah. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu influencer yang terus menyuarakan boikot produk-produk yang terafiliasi untuk para penjajah. Nah, siapakah beliau? Bersama kita sudah ada kehadiran Habib Ares. Masya Allah. Alhamdulillah, Habib. Sehat, Habib? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jangan nunduk-nunduk kalau salaman tadi. Bully lagi saya. Aduh. Loh, ini betul tadi. Kan? Ya, itu trans 7 ya, karena mungkin belum teredukasi, Bib. Yeah. Terus juga mereka di atas, para atasan juga hormat kayak gitu ya, Bib. Ya, semoga nanti insya Allah udah para ulama udah banyak nih. Baik dari kalangan ulama-ulama tradisional atau modern juga, semuanya juga sudah bersuara tentang bagaimana akhlak seorang murid kehadap gurunya, dan ini semuanya insya Allah sudah teredukasi. Jadi teman-teman ya jangan mau terprovokasi lah ya gitu, tetap terus belajar. Dan menurut saya Habib ya, alhamdulillah ini mumpung beliau ini dengan kesibukannya masih mau membersamai hadir di studionya di lahan Indonesia Quran Center. Terima kasih Habib atas waktunya, dan ini kami pengen banyak informasi nih Habib tentang perjuangan kaum muslimin terutama di bidang ekonomi, memboikot produk-produk yang terafiliasi penjajah. Nah, gitu. Mungkin bisa ini Beb, bisa ceritain Beb, sebenarnya tuh boikot yang selama ini kita lakukan itu ngaruh gak sih Beb kayak gitu? Karena ada di luar sana itu bahkan di kalangan muslim sendiri Beb. Buat apa sih boikot itu? Bukan jalannya, itu jalan yang nggak ngefek kayak gitu. Mungkin Habib bisa berikan edukasi nih Beb. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Fajrul udah berkenan ke sini. Masya Allah. Podcast dadakan nih kan. Jadi kita ke sini pengen lihat progresnya Masjid Indonesia Quran Center. Sekaligus lihat seberapa banyak nih titik Bir Usman nih yang sedang diikhtiarkan nih. Sementara Usman baru Water. Ternyata malah diajak podcast sama Mas Fajrul. Mohon maaf ya Beb ya. Jadi, semoga tetap berkenan ya Beb ya. Iya dong, selalu dong. Karena tadi saya mungkin mengoreksi di awal, saya influencer enggak. Hari ini pun kita hari Jumat nih kan, yang sebenarnya sunnahnya kita pakai baju warna putih, tapi secara sengaja kita pakai baju warna hitam. Aslinya kita bukan influencer, kita bukan konten kreator, bukan public figure, bukan apapun lah. Kita sama kayak teman-teman semuanya. Kita ini pendosa. Masya Allah. Yang notabene bisa jadi kita masuk surga bukan karena kita punya ngaji, bukan karena sedekah air yang kita bikin, bukan karena kita tahajud, bukan gara-gara kita puasa, tapi bisa jadi kesaksian saudara kita di Palestina yang menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak, di yaumul akhir, di hadapan Allah kelak. Jadi hari ini kita ngobrol sama pendosa jadinya. Apa sih upaya dilakukan secara pendosa? Ya layaknya orang pendosa kan perlu ditolong, maka semua tools mesti kita pakai nih. Ya hari ini ya selain tools ibadah wajib kita, ada tools
ibadah lain, salah satunya menunjukkan keberpihakan kita kepada saudara kita di Palestina. Tentu keberpihakannya nggak sama porsinya. Ada yang hari ini teman-teman nih media di Indonesia Quran Center, Vertizon TV, ini kan amanahnya di bidang broadcast, siar, media. Maka disitulah letak perjuangan dakwahnya kan, bikin konten, bikin narasi, bikin apapun. Terus berisik di media sosial. Terus berisik. Karena sejatinya itu sebagai sumber jariah pahala kita juga. Yang hari ini punya kemampuan rezeki berlebih, ya kasih hadiah terbaiknya. Yang hari ini punya jabatan untuk berdiplomasi dengan negara lain kayak Pak Prabowo, Pak Anies Mata, atau hari ini punya jabatan untuk mimpin daerah, mimpin dewan, mimpin kecamatan, ya pakai juga buat bikin regulasi. Rapat haram pakai Aqua, rapat haram pakai Nestle, pakai Ades, pakai semua brand-brand Zionis. Itu kan regulasi. Hari ini punya kreativitas seni, bikin musik, bikin puisi, bikin syair kayak Katere, Bella Fauzi, Ciki Fauzi bikin lagu Tanah Para Nabi itu kan menggelorakan semangat kita juga. Yang hari ini punya kemampuan orasi nih, ya pimpinlah aksi-aksi. Kayak kemarin di 0 km. 0 km kan pecah juga tuh kan, viral kan, walaupun pendapat komennya terbelah dua nih kan, mana yang mendukung, mana yang nggak mendukung. Dan hari ini yang punya alokasi belanja itu juga bisa berjihad. Jihad era baru, jihad lewat dompet kita. Kita pakai belanja kita, nggak beli produk-produk Zionis, belinya produk-produk lokal. Membantu saudara kita di sana dan juga membantu saudara kita di sini UMKM, juga. UMKM, jihad era baru, jihad ekonomi. Kenapa? Karena Tuhannya mereka itu adalah uang. Agama mereka adalah marginal. Ada margin, baru kenal. Marginal, ada margin baru kenal. Baru kenal. Iya, jadi kita mengganggu Tuhannya, ya berarti mengganggu kekuatan mereka. Kenapa Amerika bisa terus nyupport Israel? Karena uang mereka kita support secara nggak langsung. Tanpa sadar, Mas Fajrul, kita hari ini kirim hadiah 1 miliar, 10 miliar. Tapi sejatinya kita ngirim hadiah untuk Amerika itu jauh lebih banyak. Lewat produk yang kita konsumsi nih. Tanpa disadari. Tanpa sadar. Iya, beli Nestle, susu Bir Brand, beli Milo, ya kan, beli Ades, beli Unilever, beli Adidas, Nike, Puma, Hoka, dan berbagai macam tanpa kita sadar kita support ke mereka. Jauh lebih besar daripada hadiah yang kita kumpulkan. Ayo kirimkan hadiah terbaik lebih. Ya kan donasi mungkin sekali 2 kali, sedangkan kalau belanja itu bisa berkali-kali kebutuhan. Ya, betul. Terlebih donasi kita, hadiah kita dasarnya kesian. Tapi support kita untuk Amerika dasarnya kebutuhan. Kebutuhan, memenuhi kebutuhan berarti kan senang kan. Kita senang ngelakuinnya. Gimana nanti ujiannya di akhirat ya? Masyaallah. Kayak tanggung di dunia, jawab di akhirat. Tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Yang repot nanti di akhirat nggak bisa jawab ini susahnya. Astagfirullah. Terus gimana nih, Beb? Terus ya alhamdulillah alhamdulillah sudah makin banyak sekarang, nggak cuma Muslim aja yang mulai memboikot produk-produk Zionis. Kayak dilihat itu Eropa juga sudah mulai ada gerakan-gerakan yang mungkin udah nggak jilbab, otomatis yang non Muslim udah mulai tergerak nih, Beb. Dan sebenarnya ngefek nggak sih ke mereka itu, Beb? Kayak gitu. Ya, kalau dibilang ngefek, pasti ngefek ya. Namanya kita menurunkan atau menghilangkan alokasi belanja kita. Tadinya beli McD, sekarang beli apa di sini? Rocket Chicken, beli Almas, beli Besto, beli The Crew, Sabana, Hisana, dan banyak brand lokal itu tentu terganggu kan. Terus juga tadinya beli Burger King, sekarang belinya Bangor, ya kan, Blenger Burger, brand lokal. Tadinya belinya sepatu Adidas, Nike, Puma, Hoka, sekarang belinya Kangki. Belinya sepatu futsal, sepatu futsal lokal nih. Speed ya, lokal, merek-merek lokal lah kita pakai. Jadi pasti berpengaruh. Nah, pertanyaannya kan pasti teman-teman lihat, tapi kok gerainya masih ada, belum tutup banyak. Walaupun sudah ada tutup ya, Starbucks udah konfirmasi 10 tutup tahun ini. Kalau tahun sebelumnya gue tutup di Indonesia. Kalau hari ini mereka belum tutup, bukan berarti mereka baik-baik aja. Itu mungkin sewanya masih panjang atau masih impas lah cost-nya, OPEX-nya sama pendapatannya. Tapi ada di sini juga pesan penting bahwa boikot kita tuh ngaruh. Karena bagaimanapun itu mengganggu keuangannya mereka. Perkara mereka, Tuhannya mereka. Kalau emang hari ini mereka belum tutup, itu karena forecasting atau bagaimana perusahaan multinasional menganggarkan keuangan perusahaan itu
5-10 tahun, Mas. Nggak kayak UKM ya, usaha kecil megap-megap. Mereka hidup untuk mungkin minggu depan. Mungkin untuk besok. Untuk besok. Sedangkan tanpa ngurangin rasa hormat sama teman-teman UKM ya, forecasting mereka jauh lebih di depan dan mereka terbukti ketika pandemi kemarin mereka 2 tahun masih baik-baik aja, bahkan nambah cabang mereka kan. Karena memang dananya mungkin saya udah disiapkan untuk spend-nya udah 5-10 tahun mereka sekarang brand multinasional kan, mereka udah siap dengan isu global, perubahan apapun yang terjadi begitu cepat karena namanya udah isu global kan, urusannya sudah regulasi yang kita nggak bisa tebak nih. Ratusan negara di dunia kan regulasinya bisa berubah. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba kemasannya nggak boleh pakai yang tidak bisa daur ulang, tiba-tiba berubah segala macam. Jadi banyak pertimbangannya. Tapi dari situ malah sekarang mungkin UMKM mulai terangkat ya. Mulai terangkat, harus naik. Karena hari ini nggak bisa dipungkiri ya, Gaza hari ini kita saksikan anak-anak di sana nggak sekolah, Mas Fajrul. 2 tahun mereka syahid, 2 tahun juga yang masih, insya Allah masih hidup, mereka tuh nggak sekolah. Tapi apa yang paling membuat hati kita nyes? Mereka nggak sekolah, Mas Fajrul, tapi mereka sejatinya menyekolahkan kita hari ini. Masya Allah. Malah kita banyak belajar dari mereka. Kita banyak belajar dari mereka. Dan Gaza adalah pembelajaran hati. Jadi kalau dulu kita minum kopi, makan fried chicken, yang ngerasain tuh indranya lidah. Kalau kita beli parfum, yang ngerasain indranya hidung. Kalau kita beli baju, yang ngerasain indranya mata. Tapi hari ini semua indra itu seakan berganti, indranya adalah hati. Kalau kita meeting, misalnya Mas ketemu donatur nih, ada donatur datang ucuk-ucuk, terus tiba-tiba pas lagi meeting dia bawa tumbler Starbucks. Kira-kira gimana perasaannya, Mas? Dia orang mau ngasih. Walaupun kita nggak tahu ya background dia apa ya, tapi dia mau ngasih. Ini kita mau bangun Bir Usman, dan dia bawa ucuk-ucuk. Iya sebentar anak saya lagi di McD ya, ini tumbler Starbucks. Padahal Mas nggak minum ini loh, Mas nggak tahu isinya racun apa-apa, kita nggak tahu rasanya enak, pahit, apa manis kan. Tapi hati kita langsung merespon. Nah itulah Gaza hari ini, melatih hati kita, rasa kita. Dan ini warning buat teman-teman, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau soal Gaza kita lihat hari ini kondisi yang memprihatinkan menjadi biasa, hati kita nggak tergerak, kita masih mau posting-posting makan enak sama teman-teman, baju lebaran yang lengkap sama keluarga kita, ketawa dimanapun, sharing, senyum, kayak nggak ada rasa, hati-hati. Ini dimatiin sama rasa ini. Sedangkan ini adalah musibah terbesar. Bukan di saat di sini nih, di saat kita dimatiin hatinya. Kita nggak diajak dalam proyek Allah. Bikin Bir Usman aja kalau Mas tiba-tiba tinggal sama teman-teman Mu'alaf Quran Center, gimana perasaannya? Sedih kan. Apalagi Allah yang ninggal kita. Auzubillah. Jadi mumpung hari ini masih dipakai Allah untuk kebaikan, terus lakukan. Apapun yang teman-teman bisa lakukan ya, dia pakai HP-nya buat berisik terus tentang Palestina, buat belanjanya jangan beli produk Zionis tapi beli produk-produk lokal. Jadi jihadnya 2, angkat dompet, belinya produk-produk lokal. Yang kedua angkat handphone. Kita shoot nih, kita lagi di Besto, kita lagi di Rocket Chicken, kita lagi di Warung Steak. Kita posting nih, kita lagi di sini punya lokal bebas afiliasi. Masya Allah. Bahkan insya Allah harta yang tersalurkan kalau orang-orang baik itu akan kembali ke tempat-tempat yang baik ya, Bib. Betul. Dan pembuktian kita juga. Jadi kalau kata guru saya, ya rezeki halal kita mungkin Allah yang tahu ya mana halal, mana syubhat, mana haram. Dan secara syariat kita belajar, cuman ada hal yang kita hilaf, ya Allah yang tahu. Tapi paling gampang bisa kita lihat kalau rezeki kita halal itu gampang digeser untuk kebaikan. Ini ada campaign nih, Bir Usman, geser. Ini ada infak beras nih buat ngasih makan anak-anak yatim, geser. Ini ada bangun masjid nih, ini baru bangun asrama nih di Indonesia Quran Center, geser. Jadi pembuktian nih teman-teman bisa lihat rekening di bawah ini nih, mana yang bisa teman-teman transfer silakan. Yang penting ini pembuktian juga bahwa uang teman-temannya insya Allah uang yang halal, gampang dipakai untuk kebaikan. Termasuk berarti kebalikannya ketika orang gampang, mohon maaf, gampang mabok, zina atau apapun, sangat mungkin uangnya pasti yang haram itu juga, atau syubhatnya banyak. Wah ini baru-baru akhir ini kan juga Indonesia lagi ini apa namanya kayak apa namanya air nih Bib. Ini kan kita punya Bir Usman nih, Usman Water. Nah, kemarin ada Aqua yang ternyata katanya dari mata air tapi nyatanya malah dari sumur bor. Mereka menyedot air apa namanya ya air bumi
dengan cara ya mengeksploitasi itu. Terus gimana nih, Beb? Ya. Nih, Beb. Yang sejatinya aqua katanya dari mata air, ternyata dia bikin air mata. Air mata untuk penduduk di sekitar. Betul. Karena secara nggak langsung aqua mencuri haknya penduduk di sekitar. Karena itu bukan haknya aqua, itu haknya penduduk sekitar buat mereka minum, mereka mandi, untuk kebutuhannya mereka sehari-hari. Dan kalau kita mengonsumsi produk hasil curian, itu biasanya sifat itu akan nular, akan masuk ke tubuh kita. Kita pun juga akan gampang melakukan pencurian. Jadi kalau kata guru saya, you are what you eat. Bukan kata guru saya. Guru saya mengambil inspirasi dari Rasulullah, you are what you eat. Jadi contoh sebagai gampang, kenapa babi diharamkan? Pasti kan karena syariat ya. Tapi yang gak kalah penting adalah Rasulullah tidak pengen umatnya punya perilaku kayak babi. Ya. Apa aja dimakan. Apa aja dimakan, jorok, apa dimakan, semua dimakan. Gitu loh. Nah, kita pun ketika konsumsi brand terafiliasi yang memang penuh tipu daya, itu sangat mungkin, hampir pasti sifat-sifat dari brand tersebut yang pembohongan secara kandungan, secara fungsi, secara harga, secara aliran dana, itu akan masuk ke tubuh kita. Hati-hati teman-teman ya. Dari perkara minum aja bisa urusannya sampai akhirat. Ya, karena Syekh Ahmad Yasin ketika menyampaikan narasi kepada muridnya, pada pasukan Mamas yang dilatih sama beliau dari awal, salah satu pesan penting adalah jaga makanan. Karena standarnya Muslim apalagi adalah halal dan toib satu paket. Ya, ciki-ciki halal, tapi tidak toib. Ya, kita mesti jaga. Kenapa? Karena makan halal itu berpengaruh besar terhadap keimanan kita. Kalau kita makannya halal, iman kita terjaga, sudah pasti pemilihan terhadap baik, benar, dan salah itu clear. Tapi kalau dia ngambang, dia ragu, dia bingung segala macam, bisa jadi standarnya dia memang bergeser karena banyak hal yang haram atau syubhat yang di tubuh kita. Error jadi sistemnya. Sama kayak mobil harusnya diisinya, misalnya pertamax diisinya minyak tanah gitu. Akhirnya error. Nggak jalan. Nggak jalan pasti. Iya, betul. Terus ada pesan-pesan nih, Beb, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih belum tersadar untuk memboikot produk-produk terafiliasi penjajah Zionis. Nggak apa-apa, nggak usah boikot, nggak usah bikin kebaikan, nggak apa-apa. Kan matinya masih lama. Terusin aja, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya buat teman-teman sekarang yang belum mau boikot, belum mau bela Palestina, nggak apa-apa, terusin. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Dan jangan sampai kalau nggak ada kita, Allah punya miliaran hamba yang lain untuk menggantikan kita. Tapi kalau nggak ada Allah nih, nggak ada SK dari Allah buat ngurusin Palestina, kita nggak punya pemilik SK yang lain. Jadi mumpung masih dipakai, terlalu gampang untuk Allah ngerubah posisi kita dari ahlul ibadah jadi ahlul maksiat. Itu gampang banget diputer. Gampang banget diputer dari kita yang ke masjid menjadi ke diskotik. Dari kita yang biasa minum zam-zam pulang pergi umroh kayak Mas Andi Antoni, jadi kita minum Homer, gampang Allah puter. Jadi mumpung masih di posisi ini, saran saya lakukan semaksimal mungkin. Allah tahu kok kita pengen berupaya nunjukkan keberpihakan maksimal, tapi emang infrastrukturnya atau fasilitasnya belum memadai. Tapi Allah tahu kok kita sudah memadai, tapi kita belum mau gerak. Jangan sampai hati kita mati duluan sebelum nanti malah. Karena yang paling besar masalahnya, Mas Fajrul, bukan masalah kita mau boikot apa enggak, tapi yang paling fatal, teman-teman, jangan sampai Rasulullah yang boikot kita. Jangan sampai nanti kita ketika berharap mendapatkan syafaat, kita diboikot nih. Karena gimana pun di Palestina tuh umatnya Rasulullah juga. Dan di sana mereka sedang kesusahan nih, teman-teman. Dan secara nggak langsung ketika membela atau menunjukkan keberpihakan, menunjukkan bahwa kita sedang menyenangkan umat Rasulullah. Kita menyenangkan Rasulullah pasti. Betul. Jadi situasi ini dihadirkan juga pasti dengan banyak tujuan dari Allah. Salah satu yang saya tangkap, Al-Fakir tangkap adalah ini menunjukkan seberapa cinta kita sama Rasulullah. Masya Allah. Ya teman-teman semuanya itu dengerin ya teman-teman, mumpung masih hidup ya, jangan lupa kita
bertindak untuk kepentingan kita sendiri, yaitu dengan cara kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Jangan sampai hati kita dimatikan sehingga kita mati dalam keadaan zalim. Naudzubillahi min dzalik. Baik, itu saja teman-teman. Kayaknya banyak banget nih tadi insight yang kita dapatkan dari Habib Ares. Masya Allah, kita semua adalah influencer untuk menyerukan betapa saudara-saudara kita ini sedang butuh pertolongan, dan kita ajak teman-teman semua, ayo kita berhijrah, berpindah mengkonsumsi dari konsumsi produk-produk yang terafiliasi penjajah kepada produk-produk yang penuh keberkahan, yaitu beli produk lokal. Gitu saja. Terakhir, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan karena ini lagi musim hujan, musim kemarau, semoga penyakit, musim fitnah. Semoga jasadnya sehat, hatinya sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Sekian dari kami, tetap semangat. Free Palestine. Boykot sampai bangkrut, boykot sampai tutup. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.